Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Baik teman-teman, mohon maaf sekali mungkin jika saya berbicaranya agak kasar ya teman-teman, atau keras, karena saya takutnya mikrofonnya itu tidak mendengar apa yang saya ucapkan. Jadi malam hari ini tim Kasih berlima ya, karena Mas Provo berhalangan hadir, informasinya sakit teman-teman ya. Alhamdulillah juga kita disambut begitu dahsyatnya rezeki, langsung miliaran turun dari atas pemberian dari Gusti Allah ya teman-teman, air yang sangat melimpah ini ya. Tapi tidak menyurutkan niat dan tekad kita untuk mengeksplorasi, mencari kebenaran dan mencari ujung tombak atau mata tombak dari Baru Kelinding ini teman-teman. Jadi saya ceritakan sedikit di sini, sesuai dengan perintah dari Mbak Endang untuk menyempurnakan pusaka Baru Kelinding ini, kita menuju ke gudang pusaka Bragamaya. Karena dulu ketika kita pernah berurusan dengan Nyunyun ya, saya pernah meminjam tombak pesantenan. Harapan saya mata tombak dari Baru Kelinding ini salah satunya patahnya itu tersimpan di gudang pusaka sana teman-teman. Akan tetapi setelah saya masuk ke dalam gudang pusaka dan menanyakan langsung tentang pusaka Baru Kelinding ini, ternyata sudah tidak ada. Bahkan parahnya lagi, tombak Baru Kelinding ini tidak ada daftarnya mungkin ya di sana ya, karena sudah sangat lama menghilang teman-teman. Tapi dari kejadian itu kita mendapatkan informasi mengenai sejarah tombak Baru Kelinding, di mana dari keaslian dari tombak Baru Kelinding ini itu harus ada terah dari seorang atau sosok makhluk ya yang bernama Ki Wonoboyo. Karena Ki Wonoboyo itu menurunkan tombak Baru Kelinding ini keturunan. Yang asli hanyalah satu teman-teman, yaitu terah dari Ki Wonoboyo ya. Karena kami tidak tahu ini adalah asli atau yang replika bahasanya ya sekarang ya, kita mau menanyakan langsung kepada Mbak Endang atau Mbak Sayang memberikan kepada kita, untuk memberikan informasi kepada kita dapat dari mana, terus apakah ada keturunan atau terah dari Ki Wonoboyo, ataukah mungkin Mbak Endang adalah salah satu dari keturunan Ki Wonoboyo itu. Sama itu mas, paling apa? Ternyata ini adalah apa? Oh ya, jadi sejarahnya tombak Baru Kelinding ini, mata tombak ini teman-teman yang menjulur ke atas ini ternyata itu adalah potongan dari lidah ular naga ya. Dibelah menjadi dua, satu ada di kanan dan satu ada di sebelah kiri. Mungkin teman-teman bisa mengecek video yang diupload kemarin di tim ya, untuk mengenai sejarah dari tombak Baru Kelinding ini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya ceritakan singkat saja teman-teman ya. Kita langsung mencari atau konfirmasi kepada Mbak Endang, dan mungkin teman-teman usahakan menonton video ini sholat terlebih dahulu biar rezekinya lancar seperti hujan yang turun. Amin ya rabbal alamin. Penyiaran di malam hari ini teman-teman sangat luar biasa. Masuk. Informasi untuk ramuan insya Allah dalam proses ya. Dalam proses. Nanti kalau memang sudah jadi saya informasikan. Mungkin cukup, ada yang mau nambahin? Namanya bang, abang cukup ya. Cukup ya. Saya mau panggil Mbak Endang, tolong siapkan raganya dibuka.
Astaga. Sini payungnya. Apa buat itu sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar dengan kakang sopir? Pak Sobir, insya Allah untuk saat ini dalam keadaan baik, Mbak Endang. Alhamdulillah. Terus bagaimana? Apakah kau sudah mendapatkan satu mata tombak baru keliling itu? Kau sudah menyempurnakannya? Itulah alasan saya memanggil Mbak Endang di sini. Saya ingin menceritakan kepada Mbak Endang. Apakah Mbak Endang tahu sejarah dari tombak baru keliling ini? Apakah Mbak Endang adalah salah satu dari keturunan Ki Wonoboyo? Karena tadi malam saya menuju ke gudang pusaka. Dari gudang pusaka mengatakan bahwasanya tombak baru keliling ini telah lama hilang, sudah tidak ada di gudang pusaka. Juga menjelaskan bahwasanya tombak ini yang asli hanya keturunan dari Traki Wonoboyo. Saya memanggil Mbak Endang di sini untuk konfirmasi apakah ini benar-benar tombak baru keliling yang asli ataukah tombak baru keliling yang didapatkan dari mana? Mengenai keaslian dari pusaka itu, saya pribadi pun belum mengetahuinya. Wah, Akan tetapi, saya juga baru mendengar mengenai nama Ki Wonoboyo itu. Saya pribadi bukan keturunan Ki Wonoboyo. nah, Terus Mbak Akan Endang tetapi, saya akan menceritakan dari mana saya mendapatkan pusaka itu. silakan. Agar semuanya jelas. Begini manusia. Dulu, saat saya mengalami dalam kebingungan, saya berkelana. Dan saya mempunyai tekad berharap bertemu dengan seorang guru. Tibalah saya ke lereng Kuleang. Lereng Kuleang. Di sana, saya bertemu dengan kakek Marnawis. Kakek Marnawis itu adalah makhluk yang sangat hebat, makhluk yang sangat disegani di daerah situ. Dengan tekad saya ingin mendapatkan ilmu, saya mengabdi kepada kakek itu, menuntut ilmu kepada kakek itu. Alhamdulillah saya diterima menjadi muridnya. Akan tetapi, setelah saya menuntut ilmu kepadanya, usia kakek itu sudah berumur. Tidak lama saya mempelajari ilmunya. Kakek Marnawis mendahuluku. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya meninggal dunia. Dan di detik-detik kematian kakek Marnawis, ia menjulurkan tangannya dan memegang pusaka baru keliling ini dan memberikan kepada dan berpesan kepada, jagalah pusaka ini dan pergunakanlah di jalan kebaikan. Dan juga kakek Marnawis berpesan, pusaka ini belumlah sempurna dan mengamanai kepada saya, carilah satu mata tombak ini agar pusaka ini bisa dipergunakan dengan sempurna. Seperti ini. Oh, berarti Mbak Endang ini didapatkan dari seorang kakek Marnawis. Kakek Marnawis. Itu ada di Lereng Kuleang. Dari kita tersebut, saya meyakini pusaka ini adalah pusaka yang asli. Karena apa? Setelah saya memegang pusaka ini, dan saya setiap menjumpai makhluk yang jahat, saya hanya mengacungkan pusaka ini
dia segan, bahkan dia tidak mau melihat saya memegang pusaka ini. Dan banyak pula makhluk yang menginginkan pusaka ini. Akan tetapi dengan amanah itu, saya menjaga dengan kuat, saya menyimpannya. Sampai akhirnya pusaka ini saya ceritakan kepadanya untuk menyembuhkan kakak Sofi ini. Apakah sudah yakin ini pusaka bisa mengalahkan Durgana? Saya yakin. Saya yakin karena niat saya berburu atau mencari ilmu itu untuk menyembuhkan kakang Sofi ini. Saya yakin pusaka ini bisa untuk menyembuhkan kakang Sofi ini. Apalagi membunuh Durgana. Saya tidak menjumpai makhluk satu atau dua kali, bahkan banyak makhluk saya jumpai hanya dengan mengacungkan pusaka ini. Mereka sangat ketakutan. Baiklah Mbak Endang, tadi sampean ini mengatakan bahwasanya kakek Marnarwis itu bertempat tinggal di Lereng ini. lereng Pulean. Kakek Marnarwis di lereng Pulean itu makhluk yang disegani. Makhluk yang disekali. Berarti terkenal ya. Anu Mbak Endang, punten. Kakek Marnawis itu terah dari Kiwonoboyo atau bagaimana? Untuk terah dari Kiwonoboyo atau bukan, saya tidak sempat menanyakan. Setelah beliau memberikan pusaka itu, tidak lama beliau mendolimi. Baiklah, jika memang seperti itu, saya kan ingin memastikan ini Mbak Endang keasliannya. Makanya saya mau mencari atau mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sehingga saya tahu asal muasal tombak baru kelinting ini yang saya pegang Mbak Endang. Biar nantinya gampang mencari yang lainnya ya. Main matanya itu gampang nanti. Baiklah, saya mempunyai sedikit saran. Mungkin saja kau bisa datang ke lereng Pulean itu untuk menanyakan di daerah situ mengenai pusaka ini atau mengenai asal usul dari kakek Marnawis itu. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa mengikuti kalian karena saya harus menjaga Durgana. Biar bagaimanapun saya tidak bisa melepaskan Durgana sebelum kakang Sofi ini sembuh dari kutukannya. Baiklah, jika memang seperti itu, tolong saya beri answer lereng Pulean itu ada di mana? Apakah dari sini kau berjalan ke arah barat. Setelah melewati dua bukit dan di situ ada sungai dan ada pohon yang besar. Kau berjalan ke arah kiri, tidak jauh dari situ. Disitulah lereng Pulean. Nanti saya coba ke sana ya. Baik. Silakan, dan berhati-hatilah. Jagalah pusaka ini dengan baik. Saya pamit. Terima kasih Mbak Endang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, informasi dari Mbak Endang. Mbak Endang mendapatkan pusaka baru kelinting ini dari salah satu makhluk yang bernama kakek Marnarwis. Kakek Marnarwis ini namanya tersohor ada di Bukit Pulean. Mungkin Pulean. Mungkin malam hari ini kita langsung meluncur ke Bukit Pulean untuk menanyakan siapa sih di balik sosok kakek Marnarwis dan dapat dari mana sih kakek Marnarwis ini tombak baru kelinting ini. Seperti itu teman-teman, kita nyalakan kamera lagi setelah kita Jauh nggak mas lokasinya? dua bukit satu sungai sampai menuju ke lokasi sana. Iya. Jadi atau mah? Ya tergantung bukitnya tinggi apa enggak. Hujan dulu hujan. Baik teman-teman, nyalakan kamera ketik. Ya, jangan yuk. Kita sudah mungkin sampai ya di lereng Pulean ini ya.
malah di sini hujan sangat lebat teman-teman. Mungkin suaranya agak terganggu ya, mohon dimaklumi teman-teman ya. Saya melihat sosok makhluk, dia itu melotot terus kepada pergerakan kita. Saya mau menanyakan kepada makhluk itu ya, karena apa sih tujuan mereka melihatin kita secara pandangan yang sangat menyeramkan teman-teman. Gantian Mas Diki. Ini pegang kamera. Mas, mas. Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya, sampean melihatin saya dari tadi. Saya yang pertama padamu. Kalian siapa? Saya lagi mencari Mencari apa? daerah yang bernama Lereng Pulean. Ini ladang bulean. Nah, Ada perlu apa? saya mau menanyakan sesuatu kepadamu. Apakah kamu tahu sejarah dari Lereng Pulean ini? Om baru ya tinggal di sini ya? Datang. Iya. Saya dibawa oleh saudaraku. Ya jangan gembelengan seperti itu. Preman. Preman. Melotot seperti itu. Memang saya seperti ini. Oh, ya mohon maaf sekali ya, saya yang salah menurut. Ini lebih pegang. Kamu punya teman saudaramu? Yang asli di sini. Yang asli sini, siapa namanya? Enggak budang ini kayaknya loh, umur saya loh. Kau tahu? Atau mungkin makhluk yang jabatannya tinggi di sini? Lurah. Siapa? Lik-lik siapa ya? Siapa? Namanya ada lik-liknya. Lik-liknya. Tentu saya manggilnya lik-lik gitu. Iya. Ketika lewat. Kan juga lik seperti itu. Oh dia lurah, penguasa atau apa? Lik, Bang Gue. Yang dituakan di sini. Ya udah. Ya, terima kasih ya kepadamu. Ya. Jangan melotot itu. Takut ya. Saya memang seperti ini. Tunggu ya. Ya keluar ya. Mas. Terus saya izin. Lik ya. Lik-lik siapa? Gue tahu tadi lik nggak mau beli nama. Benar lagi Pak. Ya. Assalamualaikum. Oh ini Salam. saya mau menanyakan, mohon maaf mungkin saya mengganggu jenengan lagi beristirahat. Saya mau Kau sengaja memanggilku. tadi saya dapat informasi katanya pejabat tinggi yang ada di Pulean ini bernama Lilik. Saya Likdam. Oh Likdam. Informasinya Lilik ya saya nggak tahu. Bisa kau panggil Lilik saja tidak apa-apa. Baiklah Lilik. Ada masalah apa kau dengan lereng kuliah? Mungkin saya akan ceritakan sedikit ya. Apa ada makhluk yang mengganggu kalian? Tidak. Cuma saya mau menanyakan masalah sejarah di lereng Pulean ini. Kau menemui makhluk yang tepat. Jadi jenengan tahu sejarah semua. Saya dituakan di sini. Setidak-tidaknya sebagai kami tua, saya harus mengetahui sejarah. Oh, ya. Alhamdulillah kalau jika seperti itu ya. Saya ingin menanyakan seperti ini, Lik. Di lereng Pulean ini, apakah Lilik pernah dengar sesosok makhluk yang bernama Marnarlis? Kau adalah muridnya. Bukan, saya cuma mengenal beliau hanya namanya.
Katanya nama itu sangat disegani di sini. Sangat disegani, bahkan sangat mempengaruhi kemajuan di lereng ini. Dia adalah makhluk yang bijaksana, makhluk yang mengarahkan kami menuju kebaikan. Kami benci sekali makhluk-makhluk yang membuat onar di tempat ini. Itu ajaran dari kakek Marnarwis. Apakah benar, Lik, kakek Marnarwis sudah tiada sekarang? Walaupun dia sudah tiada, akan tetapi manfaatnya mengalir sampai saat ini. Seperti kau lihat hujan ini, sekalipun dia jatuh ke tanah, berangkat kembali, dan jatuh lagi. Itulah kebaikan kakek Marnarwis sampai saat ini masih terasa. Hujannya deras tuh, Dik. Iya. Beneran nggak ya kira-kira ya? Kayaknya sih kedengaran insya Allah. Mepet aja nggak apa-apa, Dik. Iya ini udah. Seperti ini. Saya mengenal makhluk namanya Endang. Dia memberikan tombak baru keliling ini kepada saya. Akan tetapi dalam keadaan yang tidak sempurna. Tunggu dulu, saya tidak kenal Endang. Dan setahu saya tidak ada makhluk Endang di tempat ini. Endang itu salah satu murid, Banyak sekali murid. yaitu salah satunya. Lik, Saya tidak mengetahui secara seberapa banyak muridnya, akan tetapi ya mungkin saja jika itu Endang ada murid. Lantas apa masalahnya? katanya Mbak Endang itu diberi pusaka baru keliling ini di ujung wafatnya si kakek Marnarwis. Saya tahu tombak baru kelinting, tapi mana mungkin tombak yang dahulu dipegang oleh kakek Marnarwis justru sekarang ada di tangannya. Ya mungkin kalau juga diceritakan panjang itu sangat panjang ceritanya. Jadi saya diamanahi sama makhluk yang bernama Endang itu untuk menyempurnakan tombak baru keliling ini akan digunakan dalam hal kebaikan. Tunggu dulu, saya harap kau tidak mengarang cerita seolah-olah sama seperti sejarah dahulu. Benar, saya ceritakan apa adanya ke jenengan. Jadi tujuan saya menuju ke sini itu mau menanyakan kakek Marnarwis itu mendapatkan tombak ini dari mana? Karena informasinya tombak baru keliling ini yang asli hanyalah satu, yaitu dari salah satu keturunan Trah Kiwonoboyo. Saya membutuhkan informasi kebenaran itu. Sedangkan tombak ini belum sempurna karena salah satu mata tombak ini telah patah atau telah hilang. Saya bertegas dulu, perkara ini benar-benar tombak yang dahulu dipegang oleh kakek Marnarwis atau bukan? Yang pasti saya ceritakan, kakek Marnarwis dahulu bukanlah penghuni lereng ini. Dia adalah pendatang. Dia datang dengan membawa tombak, yaitu tombak baru keliling. Yang wujudnya memang seperti ini. Ya. Dengan tombak itu dia menegakkan kebaikan di lereng ini. Sampai dia disegani banyak makhluk. Dan banyak makhluk yang menjadi muridnya untuk mendapatkan ilmu dan kebaikannya. Itu adalah bukti kakek Marnarwis adalah penghuni lereng ini. Akan tetapi sebelum itu, asal kau tahu, kakek Marnarwis, dia mendapatkan tombak itu adalah sebuah amanah, yaitu dari dua sosok makhluk yang memperebutkan gelar adipati, yaitu di situ ada Tuan Mulego dan Tuan Margirekso. Tuan Mulego dan Margirekso. Margirekso. Ya. Bagaimana saya tahu cerita ini? Karena kakek Marnarwis terbuka dengan semua makhluk di tempat ini. Dia menceritakan sejarah dari mana dia berasal sehingga kami mengetahui cerita ini.
didapatkan dari dua adipati itu? Dua adipati yang memperebutkan gelar Adipati. adipati itu. Dia bertarung antara hidup dan mati dari kerajaan Saldapura. Iya, iya. Kerajaan Saldapura akan mengangkat seorang adipati. Dua calonnya, yaitu Melego dan satu Margirekso. Karena persaingan yang ketat itu, mereka berdua memilih suatu tempat untuk bertarung, yaitu menggunakan tombak ini. Yang menggunakan tombak ini adalah Tuan Margirekso. Dalam pertarungan yang sengit, mereka bertarung sampai akhirnya Tuan Margirekso menancapkan tombak ini di dada Mulego itu. Akan tetapi karena kuatnya pertahanan Tuan Mulego, tombak itu sulit untuk dicabut. Sampai akhirnya mau tidak mau, Tuan Margirekso harus mematahkan tombak itu. Jadi ada satu mata tombak yang hilang dari tombak itu, yaitu menancap pada dada Tuan Mulego. Jadi hilangnya pusaka ini atau mata pusaka bargaining ini tertancap di dada Tuan Mulego Tuan Mulego, berasal dari kerajaan. Saldapura. Itu ada di daerah mana itu kira-kira? Mengenai keberadaan kerajaan Saldapura, saya bertanya, kau sakti atau tidak? Wah banget, Ibu Mas, saya sudah tahu, saya nggak tahu apa-apa. Sakti atau tidak? Masalahnya saya akan tunjukkan tempat dengan ilmu saya. Ya coba, nanti siapa tahu saya bisa. Sakti atau tidak? Kalau tidak, saya tunjukkan secara biasa-biasa saja. Itu ada gerbangnya dua itu. Terus yang ada jandur-jandurnya itu. Kau tidak mengarang kan? Kau melihat bukan mengarang ya? Ya itu benar atau tidak? Ini kan Iya, tapi saya tanya kau mengarang atau tidak? Ya tak. Itu patung yang lidahnya keluar, patung apa itu? Ada dua depannya. Ya apa tuh Pak? Kayak perutnya gede, lidahnya menjular itu kan. Patung di depan gerbangnya. Di samping patung ada apa lagi? Bendera apa itu? Ya itu tempatnya. Oh iya. yang ada janurnya, patungnya, ada gerbangnya. Itu ada di situ. Ya memang ada. Nah, setelah pertarungan sengit itu selesai, tidak ada kemenangan di antara keduanya. Karena yang tertusuk tombak, dia mati. Dan yang menusuk tombak, dia kehabisan tenaga. Akhirnya, Tuan Margirekso mengutus makhluk kepercayaannya, yaitu kakek Marnarwis itu. Tombak yang tidak sempurna ini diamanahkan kepada kakek Marnarwis untuk menjaganya dan disembunyikan di tempat yang aman. Maka dari itu, mau tidak mau kakek Marnarwis harus mengasihkan diri, yaitu di lereng Puleku. Maka itu dikatakan pendatang, ya mungkin yo. Iya, dia pendatang karena mengasihkan diri. Dan patahannya itu masih menancap di Di dada Tuan Mulego itu. Akan tetapi Tuan Mulego sudah mati. Untuk keberadaan jasa Tuan Mulego sendiri, kakek Marnarwis tidak tahu menahu tentang itu. Karena secepat mungkin kakek Marnarwis harus pergi dari tempat perang itu agar tidak ditemukannya keberadaannya dan tombak ini tentunya. Baiklah, ini informasi menurut saya sudah sangatlah cukup. Saya banyak-banyak terima kasih kepadamu atas hal apa yang telah sampean katakan kepada saya. Saya ingin kalian mendoakan kami tua kami, kakek Marnarwis. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhon kakek Marnarwis semoga mendapatkan tempat yang terindah di sisi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akan tetapi yang ingin saya tanyakan,
benarkah kau mendapatkan ini dari kakek Marnawis? Kalau memang benar, luar biasa. Tapi kalau ini hanya karangan kalian saja, hati-hati. Kau akan celaka karena kebohonganmu. Ya, ya, ya. Jadi saya enggak. Jadi Pak Endang. Ya. Baiklah, saya sudah selesai. Ya, Adakah ini yang ditanyakan? saya berarti langsung menuju tujuan saya kan ingin menyempurnakan ini. Saya mencari salah satu. Pertama, kau pastikan dulu ini asli. Karena kalau ini palsu, tidak mungkin dia bisa disempurnakan. Bagaimana saya tahu ini adalah asli? Sedangkan keaslian ini harus ada truk dari Kiwonoboyo. Kerajaan Saldapura itu dari Traki Woloboyo. Jangan kau sepelekan kakek Marnawis. Oh, berarti memang ini yang asli, Tuan. Milik. Tuan Lilik. Kembali lagi jika kau tidak mengarang, yaitu asli. Kalau kalian mengarang, berarti itu bohong. Loh, ngomong yang ngarang, saya nggak ngarang lah. Bisa saya tahu ya, nggak mungkin lah. Nah, sampai ke sini. Sampai pas yo. Udah sampai ke sini. Lewatin kalian, lewatin bukit. Maka kan Ngarang. Ngarang. Cepat. Cepat ke sana. Baiklah. Ya, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Kakek Lilik. Terima kasih banyak. Tadi ponakannya motor-motor ya. Itu adalah warga-warga yang saya didik. Saya didik untuk menjadi baik, akan tetapi namanya kepala tidak bisa disatukan. Kami ngotot ya. Jum diksi. Saya pamit salam. Waalaikumsalam. Gimana, Mas? Saya melihat gerbang itu di perjalanan kita tadi. Hah? Iya, perjalanan kita waktu bukit pertama turun, saya melihat gerbang itu ada. Ada saya bisa sendiri Iya. Oh, sebenarnya liatin ada sesuatu. Iya. Memang semuanya itu harus berproses ya. Padahal sudah di depan mata, Sudah dilewati berarti sudah ya? dilewati, kita sampai sini. Kita harus kembali lagi teman-teman untuk memastikan atau menanyakan kepada kerajaan apa tadi? Saldapura mengenai dua adipati yang bertempur ya. Karena konon informasi terakhir salah satu mata tombak itu patah menancap di dada Adipati Mulegu. Untuk jasadnya mungkin bisa kita tanyakan langsung ke kerajaan sana, apakah patahan tombak ini disimpan baik-baik atau mungkin dikemanakan ya. Oke, tidak usah pandang lebar, OTW. Boleh. Saya mau perkenalan kau saya.